farighun. Jadi setelah tahu kalau bayinya nyangkut dan dipegang oleh Fir'aun, bingung itu ibunya Nabi Musa. Kita tidak tahu itu, tapi yang nggak tahu kalau itu nanti akan dirawat, disenangi oleh istrinya Fir'aun. Setahu khalayak ramai, terus setahunya ibunya Nabi Musa, dan juga setahu yang diketahui publik, Fir'aun itu ya kurang ajar. Fir'aun itu ya membunuh Bani Israel. Artinya tidak ada pengecualian bahwa bayinya, bayi Musa ini nanti akan selamat, itu ndak ada jaminan, siapa yang tahu. Di tangannya Donald Trump, ya kan? Di tangannya Netanyahu, ya ndak ada. Gimana coba? Yes, udah pasti nih fa'asbaha fuadu ummi Musa farighun. Yes, pasti ketar-ketir, kosong, nggak karuan. Pikirannya udah nggak karuan. Hmm, Jadi intinya setelah ibunya Nabi Musa menghanyutkan Musa, ibu itu di Sungai Nil, maka sebenarnya timbul itu penyesalan di dalam hati itu. Jadi kesangsian lah, keraguan lah hatinya. Loh. Gimana kok tak tak hanyutkan itu, nanti gimana gitu kan? Jadi kayak di sini disebut ingkadat latu bihi laula arrabatna ala qalbiha. Hampir saja pada saat sudah mulai kintir itu ya, mulai hanyut itu hampir saja ibunya Nabi Musa itu teriak-teriak untuk minta tolong agar ada bayi itu loh, tolong selamatkan. Itu hampir saja begitu. Hampir saja membuka kedok bahwa di dalam bakul itu ada bayi. Ya, tapi itu insting seorang ibu ya. Kalau sampean lihat video klipnya Cranberries untuk lagu yang berjudul Animal Instinct, di situ kan tampak alur cerita insting seorang ibu itu ya, yang bagaimanapun juga tidak mungkin lah seorang ibu kalau nggak memang ibunya itu sudah kerasukan dajjal kayak sebagian kecil ibu yang masuk kriminal, menyiksa anak atau naudzubillah min dzalik, membunuh anak dan sebagainya. Seorang ibu mayoritas ya tetap nggak tega gitu ya. Kasih sayangnya itu gimana pun juga itu, kalau nggak saking kebangetannya anak gitu, tetap. Makanya hampir saja ingkadat latu bihi laula arrabatna ala qalbiha. Hampir saja kalau tidak dikuatkan hatinya oleh Allah, itu ibunya Nabi Musa itu hampir membuka kedok bahwa di dalam bakul itu ada seorang bayi. Hampir saja ya, karena kalau lihat kemarin sudah saya terangkan toh bagaimana ganasnya Sungai Nil dengan panjang sekitar 8.000 sekian ratus kilometer, dengan lebar mulai dari belasan meter sampai ribuan meter, ya kan, belasan sungai lah dengan lebar kilometer itu sudah gimana coba sungainya itu, ya kan, pasti ombak yang tercipta di sungai itu sudah kayak ombak di laut itu sudah, apalagi seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa binatang-binatang di situ, terutama apex predatornya itu, yakni buaya Sungai Nil itu tidak hanya terkenal ganas, tapi terkenal dengan besarnya itu. Jadi kalau bayi sebesar Nabi Musa ya tinggal jadi camilan aja. Ya kan? Dan itu disadari betul oleh Ummi Musa. Maka wa asbaha fuadu Ummi Musa farighun.
Jadi ada semacam penyesalan ya. Kenapa tadi kok tak hanyutkan itu? Mbok ya tadi tak simpen aja gitu. Kayak bayi yang bersamaan lahirnya dengan Nabi Musa itu adalah Musa Samiri. Musa Samiri yang oleh orang tuanya disembunyikan ke dalam gua. Disembunyikan dalam gua tuh. Gitu. Disembunyikan dalam gua. Oke. Sambil ngaji boleh sambil gayeman loh ya. Boleh sambil makan snack. Pak Pak Surono gayeman apa Pak Surono? Pak apa? Pripun, Gus? Eh? Pripun? Gayeman apa sambil sambil snack apa tuh? Makan apa? Mboten nama wonten, Gus. Itu balik dulu lagi tengok-tengok nunggu kopinya kok belum datang itu loh. Sedang wonten, Gus. Gus. Boleh produk latuk nggak datang-datang kelontang lanting. Padahal padahal kalau tak laduk itu ada lagi ndeplok kopi itu. Nah, itu Pak Bakro udah santai minum late cafe itu. Jadi kita bisa memahami lah kondisi psikologisnya Umi Musa kalau disebut Farigon di situ. Sampai kemudian hampir saja ingkadat itu hampir saja. Ladu di bihi laula arrobatna ala qalbiha. Hampir saja kalau tidak dikuatkan oleh Allah hatinya itu membuka kedok operasi rahasia tadi. Nah, kalau sampai teriak-teriak gitu ya sudah, wong di sepanjang Sungai Nil juga pasukannya Fir'aun berjejer, ya kan? Fir'aun itu punya pasukan mulai dari pasukan darat, laut sampai kalau di sekarang itu ada Pol Airut. Nah, ada polisi air dan polisi udara. Air itu banyak di sungai-sungai itu ada. Kalau sampai kayak gitu, meskipun nggak dimakan buaya, tapi ya dimakan buayanya Fir'aun toh. Maka Allah menguatkan hatinya Umi Musa litakuna minal mukminin agar menjadi orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan orang yang beriman di sini? Percaya dengan janji Allah. Itulah yang dimaksud beriman di sini itu percaya terhadap Allah dan janji Allah. Apa janji Allah kepada Umi Musa? Ya akan dikembalikan nanti. Sudahlah. Tapi kan berat janji seperti itu tuh loh. Untuk percaya. Coba tuh, le. Eh, ayo, gak apa-apa sambil seruput kopi. Saya pengen sampean memahami ini dengan santai ya. Oke, saya kasih contoh seruput kopi aja lah. Biar seruput air putih aja lah. Biar sampean juga santai. Bangun semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini ya, ketika Nabi Ibrahim, ini tentang iman nih. Kalian walitakuna minal mu'minin. Walitakuna minal mu'minin. Ketika Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih putranya, hanya melalui lewat mimpi. Menyembelih putranya itu satu yang dibawa. Bahwa memang Allah melarang membunuh orang tanpa alasan yang hak. Itu pertama. Yang harusnya menimbulkan keraguan. Perintah ini benar enggak ya? Itu harus memang. Yang kedua, itu anak yang ditunggu-tunggu berpuluh tahun. Belum punya anak sebelumnya. Anak yang ditunggu berpuluh-puluh tahun. Dan anak satu-satunya waktu itu. Yang ketiga itu anak yang sangat disayangi. Kenapa? Karena anak itu taat. Enggak anak yang mursal. Anak yang sangat beriman. Sangat taat beribadah seperti abinya. Yang keempat, Nabi Ibrahim saat itu kan ya melihat. Nanti gimana masyarakat dakwahku. Nah itulah. Jadi meyakinkan diri. Kalau di sini disebut Allah sebagai ar-rabatna ala qalbiha. Maka Nabi Ibrahim saat itu meyakinkan diri ya berat banget. Nah, di konteks Umi Musa atau ibunya Nabi Musa ini, meskipun sudah wawahyina, kan di atas sudah kita
Kan wa auhayna, dan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, ila ummi Musa, wa auhayna, kami ilhamkan ke dalam hatinya Ummi Musa bahwa diperintah menyusui, lalu fa'alqi fil yami wala takhafi wala tahzani inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Itu ada banyak janji Allah itu. Hai ibunya Musa, susui dia. Kalau kamu takut, ya sudah, hanyutkan dia ke sungai. Itu kan ada janji bahwa nanti hanyut akan santai, tenang, kami jaga. Ada janji itu. Wala tahzani, wala takhafi, jangan takut, jangan sedih. Lalu, janji yang ketiga, nanti kami akan kembalikan dia ke kamu. Janji keempat, ini keempat nih, dan akan kami jadikan dia menjadi seorang utusan Nabi. Gimana? Percaya janji itu lo gimana? Berat. Apalagi waktu itu ya timbulnya janji-janji Allah itu ya di hatinya Umi Musa. Maka di sini disebut litakuna minal mu'minin, agar Umi Musa menjadi beriman. Yang masuk beriman ini yakin, iman, percaya bahwa janji-janji Allah tadi itu benar. Padahal kalau kita lihat janji itu kan bertentangan dengan logika itu. Ya toh? Ya bertentangan. Coba toh. Janji bahwa kalau ini nanti dihanyutkan di Sungai Nil, nggak mungkin selamat, gitu kan? Lalu janji yang kedua, yang ketiga, jangan sedih, jangan takut. Lah gimana nggak takut? Kan gitu. Lalu janji ketiga, nanti tak kembalikan ke kamu. Loh, seandainya pun bisa selamat dari Sungai Nil, kemudian diambil orang, gimana cara mengembalikannya itu gimana? Wong seluruh bayi Bani Israel dibunuh. Lewat apa? Apalagi janji akan dikembalikan itu juga diketahui setelah itu dipegang oleh Fir'aun. Nah, gimana ngerebut dari Fir'aun itu? Lewat jalan apa Fir'aun mengembalikan bayi yang sudah dipegang itu? Kan nggak masuk akal janji-janji itu. Lalu sudah pun begitu, janji lagi Allah kepada Umi Musa bahwa Umi Musa akan dijadikan seorang nabi utusan. Gimana caranya? Wong waktu itu yang namanya kaum Bani Israel itu kaum budak kasta paling rendah kok. Mau dijadikan nabi rasul itu loh. Lah waktu itu ulama-ulama, petinggi-petinggi, pemuka agama di situ ya banyak orang hebat-hebat, tapi Mas pasti dari suku Mesir. Lah ini seorang Bani Israel, seorang tidak hanya dari suku budak, tapi yang diancam akan dimusnahkan, digenosida. Lalu kemudian akan dijanjikan jadi nabi, jadi rasul. Ya mana mungkin. Maka janji-janji yang Allah berikan kepada Ummi Musa itu janji yang secara lahir itu seolah-olah tampak tidak mungkin, tampak bertentangan dengan logika. Susah untuk beriman. Makanya di sini laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Seandainya saja tidak kita kuatkan, kata Allah, hatinya Ummi Musa untuk beriman. Maksudnya ya beriman itu untuk percaya terhadap janji-janji Allah. Nah, sekarang coba kita sorotkan ke kita tuh, Lur. Ke diri kita. Kita ini sebenarnya dijanjiin misalnya, "Hei, kamu bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu nanti pasti akan hidup kembali wahum yurzakun dan akan diberi rezeki." Loh, mana ada bukti bahwa orang yang mati terus hidup lagi? Tidak ada tuh. Secara lahir sulit, makanya nggak banyak orang mau mengambil misalnya yang kita bahas panjang lebar beberapa waktu yang lalu ya tentang jual beli berdagang dengan Allah yang ada di surat As-Saff ayat 10 sampai 12 dan juga surat At-Taubah ayat 111, yakni orang-orang beriman itu telah menjual jiwanya, raganya, hartanya dibeli oleh Allah. Apa?
samannya atau imbalan atau bayaran yang Allah berikan, yakni ampunan dari Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Loh, coba toh. Sekarang duit sampean yang 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 M itu tampaknya toh? Tampak. Mobil sampean, rumah sampean, sawah tanah sampean, tampaknya toh? Tampak. Tenaga sampean, tampaknya tak tampak. Terus ampunan tampak enggak? Enggak. Surga kelihatan enggak? Enggak. Lah untuk yakin iman terhadap pertukaran itu tidak gampang. Sama dengan tidak gampangnya waktu Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya, sama tidak gampangnya dengan Umi Musa waktu harus menghanyutkan Musa di Sungai Nil, meskipun ada janji-janji dari Allah. Makanya sampean juga tidak banyak yang berani menghanyutkan nomor rekeningnya ke Sungai Nil. Iya toh? Karena ndak yakin bahwa akan dikembalikan ke sampean. Ndak yakin toh? Ndak yakin. Ndak yakin. Loh kok gitu sih Gus? Kok kesana-sana? Lah iya toh. Lah ya memang ke situ. Saya yakin zaman belum pernah ngaji tentang cerita Umi Musa ini litakuna mukminal minal mukminin arahnya ke sana. Saya yakin nggak ke sana sampai. Nggih, Coba Gus. coba. Hah? Nggih, Gus. Loh, terus terus logika yang saya bangun gimana Mas ya menurut sampean? Sama toh? Nggih, Gus. Lah iya, Lah, Gus. anggap saja. Loh, sekarang gini Mas ya, jangan matiin dulu ini teleponnya. Bagi Nabi Ibrahim, waktu itu harta termahal siapa? Anak, Gus. Ismail. Bagi Umi Musa, waktu itu harta paling berharga apa? Musa. Musa. Dan diperintahkan Nabi Ibrahim disembelih, diperintahkan oleh Allah untuk Umi Musa dihanyut. Hanyutkan. Dua-duanya dengan janji bahwa Allah akan membalas, akan mengembalikan. Memang, tapi kan nggak logis. Setelah disembelih lalu Ismail akan hidup lagi, nggak logis juga. Setelah dihanyutkan ke Sungai Nil akan balik, nggak logis juga. Sama dengan kita. Hai Yoyo, sedekahkan tenagamu, sedekahkan hartamu, sebanyak-banyaknya untuk agama. Nanti tak kembalikan. Logis nggak? Nggak logis. Nggih. Nggak logis. Wong hilang. Dari mana calonnya dikembalikan? Nggak ada. Makanya kita nggak mau menghanyutkan saldo kita nggak mau menghanyutkan BPKB kita juga nggak mau menyembelih apa sapi kita karena nggak yakin dengan la inna radduhu ilaika, nggak yakin kita. Makanya di sini ayo minta kepada Allah ini dulu bahwa kita supaya diteguhkan iman kita oleh Allah sebagaimana Allah meneguhkan imannya Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah meneguhkan imannya Umi Musa, supaya mampu dan yakin. Inilah. Iya, akhirnya setelah yakin, kemudian waqalat li ukhtihi khussihi. Kemudian Nabi Musa ini ternyata punya Mbak Yu yang perempuan. Tentu Mbak Yunya hidup, wong dibiarkan hidup sama Firaun, ya toh? Itu, nak, itu tolong kamu ikuti itu arah bayinya tadi kemana. Ikuti aliran sungainya itu sampai di mana. Faba surat bi anjunubi wahum la yash'urun. Tapi dia ngikutinya dari jauh. Tapi ya gimana meskipun dari jauh sambil lari ngikuti aliran sungai di mana bakul yang ada bayi merah tadi. Sungai Nil itu luas jauh. Meskipun mau diikuti kalau kemudian tenggelam bisa apa? Bisa apa? Ya kan? Coba sekarang ibu-ibu di sini, mbak-mbak atau bapak-bapak aja lah yang bisa berenang siapa sih ini? Itu ada orang kota yang baru bisa berenang setelah kita ajarin juga.
Orang-orang kalau yang hidupnya nggak di pinggir sungai nggak bisa berenang, keciplak-kecipluk, ya kan? Ya kan? Kalau kami-kami gini, anak-anak desa ini, anak asuhan rembulan kayak gini ini, memang orang yang hidupnya sungai. Jadi meskipun kusihi surat bi an junubi wa hum la yashurun, meskipun dikit dan juga tetap was-was juga. Begitu sudah dipegang oleh Fir'aun, makin khawatir kan, gitu. Wah haram nak jadi setelah jauh nyampe ternyata dipegang sama Fir'aun, saudarinya Fir'aun ini langsung WA ke ibunya itu. WA ya, pakai WA ya. Langsung ngabari ibunya bahwa sekarang dipegang Fir'aun. Tapi ya karena kuasa Allah itu pasti benar ya. Waktu itu Musa setelah dipegang Fir'aun itu lalu dicarikan ibu-ibu yang untuk menyusui Nabi Musa. Tidak ada yang mau. Jadi waharramna alaihil maradi'a min qablu. Sejak dipegang Fir'aun sampai beberapa tidak mau nyusu. Jadi dia benar-benar tidak mau dikasih minum apa-apa, tidak mau dikasih makan apa-apa. Nabi Musa ini, ya, memang sejak bayi Nabi Musa itu sudah apa namanya itu, udah memang pemberontak memang, ya kan? Jiwanya itu jiwa petarung memang, ya. Pemberontak tapi dalam arti yang baik ya, memberontak terhadap kekufuran. Waharna alaihil maradi'ah. Jadi Nabi Musa oleh Allah dipasang tidak mau dijadikan, tidak mau disusui oleh siapapun min qablu dari sebelumnya, tidak mau. Maka memberanikan dirilah. Kan kemudian si pihak istana ini kemudian nyari-nyari orang ke seluruh penjuru negeri. Siapa ini yang bisa menyusui bayi ini gitu kan? Dicari-cari. Sampailah utusan itu di kampungnya Nabi Musa. Lalu saudarinya Musa yang nyimbakyunya ini memberanikan diri. Faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu. Kamu mau tak tunjukkan ada keluarga yang bisa merawatnya. Wahum lahu nasi yakfulunahu lakum, tapi nanti dirawat ya untuk kamu bukan untuk diambil dia. Gitu. Berani dia memberikan. Wahum lahu nasikun, dan aku jamin nanti dia akan, si bayi itu akan diperlakukan dengan baik. Tidak ada pilihan lain istana kecuali yang menyerahkan untuk selama bayi itu sampai nanti disapih itu disusukan di keluarganya Nabi Musa. Maka di situ faradatnahu ila ummihi, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya loh. Kan janji Allah benar. Tapi untuk sampai di titik terbuktinya janji Allah itu tidak mudah. Jadi dulur, umurnya Nabi Nuh itu, ada yang menyatakan umurnya Nabi Nuh itu hampir 1.300 tahun. Tapi berdakwahnya selama 950 tahun. Nah, selama sekian ratus tahun itu, umatnya ya tidak kunjung beriman. Termasuk janji Allah untuk akan adanya banjir besar, itu setelah berpuluh-puluh tahun baru terbukti. Menunggu janji Allah itu loh, yang banyak membuat orang tidak kuat, tidak bertahan. Nah itu, saya tadi Umi Musa saja hampir tidak kuat, toh, hampir hampir membuka kedoknya karena tidak yakin. Tapi ketika Allah kemudian robatna ala qalbiha, menguatkan hatinya jadi kuat, dan kemudian kesabaran menunggu janji Allah itu menghasilkan janji Allah itu pasti benar. Farodatnahu ila ummihi, kami kembalikan Musa kepada ibunya. Apa fungsinya, tujuannya? Kaita qarra ainuha wala tahzana, untuk membuat dia kemudian menjadi penyejuk matanya dan juga menjadikan hatinya tidak sedih lagi. Tapi yang paling penting ini pelajaran tidak hanya untuk ibunya Nabi Musa, tapi juga untuk kita apa ini?
Walita'lama anna wa'tallahi haqqun. Nah inilah. Untuk diketahui oleh Burman, oleh Glory, oleh Eko, oleh Marsha, siapa saja ini yang hadir, oleh Heru, oleh Dolo, oleh Papa Jo, semuanya, ya, Glory dan seterusnya, bahwa wa'tallahi haqqun, bahwa janji Allah itu benar. Gitu loh, dulur. Benar, cuma kita aja yang seringkali kemudian masih ragu, sehingga ragu pula untuk taat 100%. Nah, ngaji kita ini untuk menjadikan kita yakin. Tidak hanya yakin, tapi ainul yakin. Tidak hanya ainul yakin, tapi hakul yakin. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Nah, saya berharap dulur-dulur yang hadir di sini, tadi hampir ada 170 kamera ini, ayo benar-benar yakin janji Allah, wis gak usah ragu. Kalau diperintah hanyutkan, ya hanyutkan sudah. Lah nanti hilang Gus, ndak. Akan dibalas oleh Allah. Kapan? Wis talah. Kapan itu urusan Allah. Yakin saja. Ya, gitu. Bun, ada yang mau sampaikan? Silakan. Enggak, sambil diseruput kopinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Monggo Mas Yo. Gus, sesuai dengan tadi apa yang dijelasin Gusnya bahwa kisah Musa ini kan Gus, memang saya juga pernah baca Gus, memang luar biasa nih. Terus kembali lagi ke diri kalau Mbak Gus, apalagi tadi penjelasannya lebih dalam lagi Gus. Ini kok tipsnya gimana nih Gus, supaya kita ini hakul yakin lah, saya yakin-yakinnya kalau kita ini percaya bahwa apa yang kita sediakan atau apa yang kita untuk jalan agama Allah itu membuat kita yakin bahwa nanti kita akan dibalas berkali lipat sama Allah gitu. Pripun Gus untuk tips untuk meyakinkan itu Gus. Matur suwun. Assalamualaikum. Terus yang kedua Gus, kalau beda nanya nih Gus. Ya. Ini agak keluar sedikit Gus. Kalau kita puasa Syawal itu kan 6 hari Gus. Bolehkah kita ini dijalankan 6 hari itu tidak berurutan, misalkan 33 tapi masih dalam kondisi di bulan Syawal Gus. Matur Gus, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di yang pertama tadi, yang kedua tadi tentang puasa Syawal. Nggih Gus. Puasa Syawal silakan. Kalaupun tidak bisa 6 hari di pertama, ya selanjutnya pokoknya selama 6 hari di bulan Syawal itu. Oke, monggo aja. Nah, yang kedua tentang analoginya gini Mas Yaya. Jadi ada kejadian orang makan nikmat sekali, pokoknya mendapatkan nikmat yang luar biasa. Si A ini. Kemudian ada orang yang melihat si A ini makan atau mendapat kenikmatan luar biasa. Jadi dia tahu betul bagaimana si A ini makan atau menikmati karunia yang dia dapat itu. Lihat betul. Ini si B. Lalu ada si C. Si C ini siapa? Si C ini adalah orang yang diberitahu oleh si B tentang kenikmatan yang luar biasa ini, yang dirasakan oleh si A. Jadi si B ini pintar sekali menjelaskan atau menerangkan bagaimana kenikmatan, bagaimana si A cara menikmati kenikmatan itu. Dan si C ini ya sebagai orang yang mendengarkan ya percaya gitu. Nah, analogi ini adalah si C ini adalah iman yakin. Si B adalah iman yang ainul yakin. Si A adalah iman yang hakul yakin. Orang yang merasakan langsung
betapa ketaatan kepada Allah, baik dalam hal ibadah, dalam hal tarbiyah, dalam hal sedekah, ibadah dia menikmati betul. Sholat itu sudah bukan karena wajib lagi, tapi sudah benar-benar karena cinta, karena nikmat, karena butuh. Sedekah pun dia sudah bukan karena disuruh, tapi karena dia memang butuh, karena yakin, karena senang. Ini namanya iman yang di level A ini, hakul yakin. Dia menikmati betul. Nah, orang-orang yang seperti ini kan diceritakan dalam kitab ya. Diceritakan dalam hadis, diceritakan dalam Al-Quran. Orang-orang yang sudah merasakan nikmat ini. Lah, orang-orang yang iman B ini adalah orang yang bisa menceritakan apa yang dia lihat di dalam kitab. Dia belum pernah merasakan nikmat itu. Tapi dia yakin. Kenapa? Karena tahu membaca dalam kitabnya. Lalu si B ini, iman Ainul Yakin ini, menceritakan kepada orang lain tentang ini loh, ada kenikmatan semacam ini. Fasih banget, hafal ayat-ayatnya. Bagaimana menafsirkan hadis itu luar biasa. Nah, si C ini yang mendengarkan ini ya percaya saja gitu loh. Ya yakin. Ini namanya iman yakin. Si C ini. Nah, bagaimana kita Mas Yo, agar sampai di iman hakul yakin itu? Ini sebenarnya kayak keimanannya Umi Musa, keimanannya sahabat-sahabat itu tidak monopoli zaman dahulu loh, Dulur. Tidak. Kita pun berhak untuk mendapatkan iman itu. Kalau imannya para nabi, para rasul itu haknya Allah ya. Memang level berbeda. Tapi imannya para pengikut nabi rasul itu kita berhak untuk mendapatkan level itu. Nah, bagaimana caranya untuk seperti itu? Memang kita itu gini, iman itu kan ditanamkan ya. Iman itu ditanamkan. Jadi seperti bibit ya. Maka kita harus memang mulai dari yang ngaji seperti ini. Lalu kemudian setelah ngaji seperti ini kita mulai praktek Mas ya. Karena apa? Iman itu menuntut qaulan wa amalan. Sekarang sampean dapat qaul nih dari saya, dari ucapan-ucapan, dari ajaran seperti ini. Tapi pasca itu kita harus amalkan. Justru dengan mengamalkan itulah mulai sedikit demi sedikit kita akan mencapai level yang iman hakul yakin tadi. Kita tidak mungkin mak ujuk-ujuk bertunduk kecuali kalau Allah berkehendak langsung seperti wa'aukaina ar-robatna yang di atas tadi kita sebut itu. Tapi ketika kita tidak langsung mendapatkan itu, kita bisa mulai dengan usaha kita untuk kemudian ya mulai misalnya dalam ayat yang misalnya kita menghanyutkan bakul yang ada bayi itu kan sesuatu yang sangat dicintai. Allah sudah menyatakan itu dalam beberapa ayat misalnya, coba Mas Yo dibuka di Quran surat Mas Yo dibuka di surat Ali Imran ayat 92 misalnya. Ali Imran 92 nih Gus. Ya. Kemudian juga ya Ali Imran ayat 92. Juga Al-Baqarah 177. Di Ali Imran dulu aja lah. Al-Baqarah 177 Gus. Nggak, Ali Imran 92 aja dulu. Ali Imran 192. Oke. Ali Imran 192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang pun penolong pun bagi orang yang zalim. Lain itu Gus, lain. Lantanalul Birro itu Mas ya. Ali Imran 92. Oh, 92 Gus. Kalau 192. Bukan, 92. 92, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Yo, glory.
kamu tidak bakal sampai pada level albir, lantanul biro, sampai kamu hatta tungfiku, kamu menginfakkan mimma tuhibun, apa yang kamu cintai, sebagian. Nah, kalimat sebagian ini loh Mas Yo, yang kemudian kita itu diperintah Allah untuk tahap demi tahap. Kalaupun belum bisa memberikan semua yang dicintai seperti Abu Tolha yang menyerahkan kebun Bairoka di tengah kota Madinah misalnya, kita mulai dari apa yang kita cintai yang terkecil dulu, kemudian naik dan lain sebagainya. Itu adalah mengobati kanker dari penyakit wahan itu. Penyakit wahan yang sering kita keluhkan itu. Satu di antaranya itu. Nanti misalnya naik lagi di surat Al-Baqarah ayat 177 dan banyak lagi. Yang intinya adalah bukan tentang harta saja, Mas, tetapi tentang tenaga, tentang jihad, tentang macam-macam. Termasuk misalnya berat kan menjauhkan pinggang kita dari pembaringan di saat malam. Itu kan memberikan yang kita cintai juga. Apa yang kita cintai? Waktu tidur. Iya, itu kita cintai juga. Itu bisa kita berikan. Makanya saya sering sampaikan. Yang didaukan Pak Guru itu kan, supaya kamu nyampe di level hakul yakin tadi itu, maka buka kulitnya, supaya kamu tahu isinya. Kenikmatan makan, nikmati dengan, kurangi dengan puasa sunnah. Kenikmatan tidur, kurangi dengan tahajud. Kenikmatan harta, kurangi dengan sedekah. Nah, ini satu bentuk-bentuk supaya kita itu sampai di keimanan yang arrobatna ala qalbiha tadi itu. Itu. Dan itu kita harus usahakan memang, harus kita upayakan tidak hanya harta, tapi juga waktu, juga tenaga. Makanya kalimatnya Allah dalam surat atau ayat 111 maupun As-Saff ayat 10 sampai 12 itu adalah amwalihim wa anfusihim. Ya hartamu, ya jiwamu. Jiwa itu ya termasuk kesenangannya, waktunya, tenaganya, doanya, tirakatnya, dan lain sebagainya. Itu harus kita upayakan. Oke, ada lagi? Matur suwun Gus. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semuanya sehat dan tetap jaga kesehatan jasmani juga rohani. Kemarin saya keliling ke Ngawi, jadi dari Surabaya kemarin, kemudian ke Ngawi, melayat orang meninggal, kemudian juga menjenguk orang sakit, dan memang benar-benar orang desa itu luar biasa ya dalam hal memahami sakit maupun memahami kehidupan. Mereka tidak punya banyak ambisi, sakit juga tidak terlalu banyak kekhawatiran, tapi bagaimanapun menjaga kesehatan itu penting sekali, penting sekali. Terutama tidak hanya jasmani, tapi juga rohani kita, supaya kita bisa tetap berada di jalan yang kuat untuk mengabdi kepada Allah SWT. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'ana bala wa la ba'd al hasdin wa nasina syaitan. Rabbana natina wa lana sabina min qalbi. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma la nafsa min kafina min nafsa. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun nafsi rahmatak. Allahumma la'ana bi rahmatika Allahumma anzilna rahmatan bi yadika wa ta'ala wa bi yadika wa rahmatan jalla wa ta'ala. Allahumma afri lana sabra wa sabit lana nafsan wa qad Allahumma fatir samawati wal alim al ghaibi wa shahadati. A'udzu billahi min syaitanir bala wal qadar kashfa wa usul qada wa shamalatil a'da Allahumma jalla wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa la ilaha illa anta
ولبادنا وعلى كل شيء أنا رب رب العزة يمسون سلام لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين